Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnedi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita sudah tiba di pelajaran yang kelima dengan judul Penurutan Bukanlah Kata yang Buruk. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan kembali mempelajari kisah tentang bangsa Israel. Tetapi pada hari Sabat ini kita terlebih fokus kepada suatu kisah, yaitu tentang Daniel. Mungkin kita semua sudah mengetahui kisah tentang Daniel ini. Tetapi mari pada hari Sabat ini kita mempelajari kembali kisah yang luar biasa ini. Kisah tentang Daniel. Kita mengetahui yaitu pada tahun yang ketiga di pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, yaitu Raja Babel, ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Nah, lalu kemudian Raja Nebukadnezar ini memerintahkan kepada Aspenas, yaitu kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Jadi yang disuruh untuk diambil itu bukanlah orang sembarangan, tetapi adalah keturunan dari raja dan keturunan dari kaum bangsawan. Siapakah mereka yang dibawa? Yaitu orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Bukan hanya itu, dan juga yang berperawakan baik dan yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi yang disuruh oleh Nebukadnezar untuk dibawa ke Babel bukanlah orang yang sembarangan, orang yang terbaik, orang yang tidak ada suatu celah, orang yang berperawakan baik, orang yang berpengetahuan, orang yang mempunyai hikmat, dan yang lain sebagainya. Orang-orang yang dibawa adalah orang-orang yang terpilih. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Dan pada saat itu kita mengetahui bahwa ada 4 orang yang dibawa ke Babel. Di antaranya adalah Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Di antara beberapa orang yang dibawa ke Babel itu ada 4 orang ini, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Dan pemimpin pegawai istana itu setelah mereka dibawa ke Babel, mereka memberikan nama kepada keempat orang ini. Daniel dinamai Beltsasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Asaria dinamai Abednego. Dan Daniel ini berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Jadi teman-teman, Daniel dan teman-temannya ini ketika mereka sampai di Babel, mereka bukanlah dibawa sebagai seorang budak. Bahkan mereka ketika sampai di Babel, mereka dihidangkan, disuguhkan makanan raja. Sungguh luar biasa. Daniel dan teman-temannya ini, mereka dibawa ke Babel bukan sebagai seorang budak, tetapi sebagai seorang yang istimewa. Bahkan mereka makan makanan raja. Tetapi
kita tahu bahwa makanan raja pada saat itu bukanlah makanan yang sesuai dengan firman Tuhan. Artinya itu adalah makanan yang haram, yang dilarang Tuhan untuk kita memakannya. Sehingga Daniel dan teman-temannya, mereka bertekad, mereka berketetapan untuk tidak mau menajiskan diri, untuk tidak mau memakan makanan raja itu. Dan apa yang diminta oleh Daniel dan teman-temannya ini? Daniel meminta kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Dan Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi, teman-teman, ketika Daniel meminta untuk tidak memakan makanan raja itu, pemimpin pegawai istana itu berkata bahwa dia takut kalau tuannya, yaitu raja, telah menetapkan makanan dan minumanmu, berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Pemimpin pegawai istana itu takut kalau Daniel tidak makan makanan raja. Dia takut kalau dirinya nanti, Daniel dan teman-temannya ini tidak sehat, tidak segar seperti teman-temannya. Tetapi di sini Daniel berkata kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel dan teman-temannya. Daniel meminta sesuatu hal yang sungguh menarik. Di sini Daniel meminta untuk mengadakan suatu percobaan, yaitu selama 10 hari. Dan Daniel meminta selama 10 hari itu, Daniel dan ketiga temannya, yaitu Hananya, Misael, dan Asaria, untuk diberikan makan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Tidak memakan daging, tidak memakan makanan-makanan lain yang seperti makanan raja. Tetapi Daniel meminta makan sayur dan minum air. Dan setelah 10 hari itu, Daniel meminta untuk dibandingkan perawakan dari mereka dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja itu. Kemudian, betul, penjenang itu mendengarkan permintaan mereka. Sehingga selama 10 hari, mereka, yaitu Daniel, Misael, Hananya, dan Asaria, hanya memakan sayur. Dan setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka, tubuh mereka lebih baik dari teman-temannya. Mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja itu. Dan kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Dan kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Juga sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dan teman-teman, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka ini harus dibawa menghadap kepada raja, maka mereka ini dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar. Dan raja, yaitu Nebukadnezar, bercakap-cakap dengan mereka. Dan di antara mereka sekalian itu, tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Dan teman-teman, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Apa yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini? Di sini, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria mungkin melakukan suatu hal yang bisa kita bilang itu adalah suatu hal yang berani. Mereka sebagai seorang yang muda di negeri asing, di tempat di mana mereka dibawa, yaitu ke Babel, mereka meminta untuk tidak memakan makanan raja. Mereka meminta untuk suatu hal yang lain. Mungkin apabila mereka tidak mempunyai niat yang sungguh-sungguh, mereka tidak akan melakukan itu. Tetapi mereka memiliki niat yang sungguh. Mereka memiliki ketetapan untuk tidak mau menajiskan diri dengan
apa yang akan mereka terima oleh raja. Mereka memilih untuk tetap mengikuti perintah Allah. Di sini teman-teman, judul kita penurutan bukanlah kata yang buruk. Penurutan kepada Allah, penurutan Daniel dan teman-temannya kepada Allah bukanlah suatu hal yang buruk, tetapi itu merupakan suatu hal yang baik, dan bahkan melalui itu Allah memberkati mereka. Di sini Daniel dan teman-temannya, walaupun mereka masih muda, mereka memiliki suatu integritas, mereka memiliki suatu hal yang mereka pegang sungguh-sungguh untuk selalu mengikuti perintah Allah. Walaupun mereka masih muda, mereka di negeri asing, di tempat yang asing, tetapi mereka boleh menjadi wakil-wakil Allah, untuk menjadi juru kabar Allah, untuk mengenalkan Allah di lingkungan asing yang mereka baru tempati itu. Dan di sini kita sebagai orang-orang muda, sebagai anak-anak Tuhan, bukanlah tidak mungkin bagi kita untuk menjadi sama seperti Daniel. Apabila Daniel seorang manusia yang biasa, teman-temannya seorang manusia yang biasa bisa melakukan hal itu, kita pada saat ini dengan pertolongan Tuhan, kita juga pasti akan bisa untuk berlaku seperti Daniel. Kita juga pasti akan bisa untuk menjadi wakil-wakil Allah dimanapun kita berada. Kita pasti akan bisa untuk menjadi juru kabar Allah dimanapun kita berada. Dengan apa? Dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita sehari-hari, dengan hal yang kita lakukan sehari-hari. Kita yakin apabila kita melakukan hal yang seturut dengan kehendak Allah, maka Allah akan memberkati kita. Maka Allah akan menjadikan kita sebagai juru kabar Allah. Dengan perbuatan kita, orang-orang di sekitar kita akan melihat cerminan kasih Allah. Orang-orang di sekitar kita akan melihat cerminan Allah melalui kehidupan kita sehari-hari. Hal yang kita harus lakukan hanyalah lakukanlah semua perintah Tuhan itu, penurutan itu kepada Allah. Mungkin itu suatu hal yang susah, mungkin akan ada banyak halangan, tetapi jika kita memiliki niat yang sungguh-sungguh seperti Daniel dan teman-temannya, maka kita pasti akan bisa melakukannya. Inilah video sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, dan kalau teman-teman menyukainya silahkan untuk di like, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi pemberitahuan jika ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan berkati.